sama host, ya. Oh, tidak sama. Lanjut, bantah lagi, bantah aja, Bang. Jadi enggak, maksudnya rohnya itu rohnya yang tidak sama, ya. Cara pembentukannya, cara mengadonnya yang tidak sama, ya. Kalau Yesus itu ruh langsung berubah, tidak melalui hubungan biologis, ya, ditempatkan oleh Yang Maha Kuasa ruhnya. Ruh itu langsung menjadi manusia, ya. Beda dengan kita manusia, kita harus melalui proses dengan pembentukan apa? Secara hubungan biologis. Itulah bedanya ruhnya. Tapi kita nggak tahu loh, apakah setelah Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini, setelah mendapatkan wahyu dari ketika bertemu dengan Gabriel, malaikat Gabriel, apakah setelah itu mereka berhubungan? Kan kita nggak tahu. Tadi dia melakukan perbandingan dengan ini. Sekarang ada jawabannya, dia bilang lagi tidak tahu. Tidak konsisten. Oke, begini. Siapa jadi begini, nggak tahu? Nah, ikutin dulu ya. Kan sama-sama datang dari Tuhan, roh-rohnya itu sama-sama mendapatkan kabar gembira dari Gabriel, malaikat Gabriel. Jadi begini aja. Apa yang satu dengan Abraham, bahkan Nabi Adam, yang satu dengan Yesus itu adalah rohnya. Maka dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang dimaksud aku dan Bapa satu bukan manusianya. Apa yang ada di dalam manusianya itu yang satu. Makanya aku dengan Bapa satu. Tetapi tubuh kita berbeda. Ya. Maka dikatakan sekali kita berbeda-beda tetapi satu jua. Contoh yang menciptakan host dengan saya satu. Itu secara dunia nggak mungkin berbeda. Apa yang mungkin berbeda? Ajaran manusia. Maka akan bentur. Makanya kami juga dalam Kekristenan dikatakan satu tubuh dalam Kristus. Tapi lihat sekarang tidak ada satu tubuh dalam Kristus, masih berbenturan antara ini dengan ini, denom ini dengan ini. Ya banyak. Itu karena apa coba? Karena apa coba, Pak? Coba. Karena ada roh lain. Tanya dulu. Ini yang benar nih. Sekarang saya tanya. Setiap kalian mengaku terima toh dengan roh itu. Dengerin, setiap kalian mengaku bahwasanya kalian punya Roh Kudus. Nah, di antara denom kalian ini, kelompok-kelompok kalian ini, mana Roh Kudus yang benar? Tidak tahu. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada roh itu roh kebenaran dan roh ada yang tidak benar. Jadi begini aja intinya. Roh Kudus yang benar atau rusuk yang benar itu kita satu. Ya, tanpa membeda-bedakan ajaran dunia, kita satu di dalam Yang Maha Kuasa, itu yang benar. Itu aja intinya. Makanya saya nggak pernah komplain kepada saudara saya Muslim, Buddha, Hindu, nggak pernah komplain. Itu hanya kendaraan. Jadi inilah Roh Kudus yang benar. Inilah Roh Kudus atau Ruh Suci yang benar. Ya, tidak pernah mengusili milik orang lain, tidak pernah mengusili kendaraan orang lain. Agama itu hanya kendaraan. Agama itu buatan manusia. Apa arti agama? Supaya tidak kacau. Ya, betul. Enggak, kalau Islam enggak, Pak. Kalau Islam, kami Islam langsung termateraikan dalam Al-Quran, langsung dimateraikan oleh Tuhan kami. Pengetahuan manusia, kesucian manusia, kebenaran manusia, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kita nggak perlu komplain. Itulah kendaraan daripada, katakanlah kendaraan daripada Muslim, namanya menuju ke akhirat atau menuju ke surga. Dengan apa? Dengan menaikkan apa? Alfrat. Katakanlah Kristen itu dengan menaikkan apa? Alfa. Ya, bermacam-macam. Oke. Ini Pak, saya jelasin ya. Kenapa Islam itu naik Ferrari, Bang. Kristen naik Ferrari. Dengarin dulu. Kenapa Islam itu agama yang benar? Kemudian Islam itu sudah termateraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Qur'an, ya. Jadi yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan apa? Benar. Agama bagi kalian. Sah saja itu menurut manusia, saudaraku. Sah saja, saya nggak bantah. Saya nggak bantah, itu sah saja manusia. Sama seperti Kristen juga, sah saja ya. Itu saya nggak bantah karena itu buatan manusia. Nggak pernah Allah mengatakan ya, yang tidak kelihatan bahkan suaranya kita dengar. Agamaku adalah Islam, agamaku adalah Kristen, nggak pernah. Karena itulah bangku. Agama. Itu intinya. Itu sah saja. Kalau menurut Islam itu agamaku yang paling benar menurut manusia. Menurut manusia agamaku paling benar. Agamaku itu paling benar. Oke ya, saya turun dulu ya, saya ada tugas. Oke, biar saya bal-balin mereka nih. Lanjut Pak, siap. Oke Pak Hos, saya turun dulu ya, saya ada tugas ini.
Oke, Oke, siap saudara-saudara. Pak. Siap. Oke, Bang Perdede ya. Izin follow ya, izin follow abangku ya. Izin dulu. Follow dulu. Ini kita ada tugas nanti lagi nanti malam ya. Iya ya. Jangan lupa Pak ya, Bibel kontradiksi. Oke, lanjut turun. Nah, karena itu tugas Oke, terima manusia. kasih. Oke. Atau naikin dulu biar aku follow dulu Bang Greg. Dihilangkan dulu Yesus kan, kasih naik dulu sedikit. Saya mau follow dulu abang ini. Gak kelihatan nih. Ini guru ini. Aduh. Guru yang perlu diikuti ini. Oke, lanjut Bang Perdede. Oke, gini Bang, aku mau menjanggal. Bang, sebentar Bang. Bang Gregorus Sedah. Wah, Yesus sama nih namanya nih. Bukti yang boleh kita ambil sekarang, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, itu mujizat 100% pasti ada. Itu loh bahwasanya nama Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Kalau kita berdoa, coba harus perhatikan. Ya udah, saya minta mujizat sekarang Bang Perdede. Anda silakan berdoa dalam nama Yesus. Saya minta bukti sekarang. Kau pindahin saya sekarang. Kau pindahin saya. Kau silakan berdoa dalam nama seperti Yesus. itu Bang. Kau pindahin saya sekarang. Salah. Saya pindah dari kamera. Pindahin saya dari kamera. Mujizat Tuhan Yesus bukan seperti itu Bang. Enggak, kan tadi gini Bang Perdede. Tadi kan kau bilang Yesus Greg akan mati. Dalam silakan, terserah silakan. Oke, tadi kan Bang Perdede bilang, kalau kalian berdoa dalam nama Yesus akan terbukti mujizatnya tuh. Bermujizat dengan nama Yesus. Sekarang saya minta Anda silakan bermujizat dalam nama Yesus. Silakan, terserah Anda lah. Anda nantang Yesus bahwa silakan. Anda pindahin saya sekarang dari kamera. Anda tidak mati. Silakan. Pindahin saya sekarang dari kamera. Silakan. Bilang gini, saya nantang Yesus. Bilang. Iya, dia manusia, dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Tuhan. Selesai. Bilang, silakan. Saya menantang Yesus. Kalau memang Yesus itu Tuhan, saya mati sekarang. Coba ucapan. Iya, Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus kalau Tuhan. Dia Tuhan, kalau dia Tuhan nih, kalau Yesus Tuhan nih, dengerin. Oke. Kalau Yesus Tuhan, Bang Julio mati sekarang. Silakan. Silakan. Kalau Yesus Tuhan, Yesus ini Tuhan nih, silakan matikan Bang Julio sekarang. Sama dengan abang tidak mengenal. Nah, tuh kan nggak bisa. Dengar dulu, abangku. Sama dengan abang tidak mengerti apa itu Tuhan. Tuhan enggak. Tadi kan dia bilang, Bang Perdede bilang loh. Kami bermukjizat dalam nama Yesus itu terbukti. Berdoa. Iya, terbukti katanya. Oke, maka saya bilang, sekarang pindahkan saya, silakan berdoa dalam nama Yesus atau itu apapun itu, silakan. Itu menantang keadilan. Enggak, silakan pindahin saya dari kamera. Silakan pindahin saya dari kamera. Berarti selama ini berarti salah pengertian tentang Tuhan. Dengar ya. Dengan Tuhan. Tuhan itu maha pengampun, maha mengasihi. Kalau manusia berdosa, dia menunggu 1 hari, bayangkan sampai 1000 tahun untuk menunggu. Mantap, itu tahu Tuhan maha pengampun. Kenapa dia harus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia? Lain dia lagi. maha pengampun loh. Dengar dulu, kau bilang tadi. Nah, tuh kan katanya maha pengampun. Mantan Yesus katanya aku bisa doakan kau bisa mati hari ini. Silakan doakan saja, doakan ya. Doakan saja, doakan. Yang dimaksud Bang Perdede ini, kalau ketika kita doa sesuatu yang kebaikan pasti terjawab, bukan doakan mematikan orang. Itu bukan. Iya kan dia bilang udah pasti terjawab. Iya, dia bilang gitu. Dia bermukjizat dalam nama Yesus akan terjadi dan terjawab. Maka sekarang saya tanya, silakan. Anda silakan bermukjizat dalam nama Yesus, buktikan sekarang. Pindahkan saya dari kamera. Silakan. Bukan mujizat seperti itu, Bang, bukan. Itu keliru namanya. Iya. Saya minta bukti loh. Ini orang menantang. Karena saya bilang tadi, Bang. Akan terjadi sesuatu pada diri Bang Greg ini karena dia menantang Yesus. Silakan. Saya minta bukti loh. Tapi ada tanya. Kalian yang mengatakan bernubuat dalam nama Yesus, bermukjizat dalam nama Yesus, yang menyeru kepada Yesus Tuhan, kalian akan diusir sama Yesus. Yesus menganggap kalian sebagai para pembuat kejahatan. Itu ada datanya. Ayo. Kalian yang bermukjizat dalam nama Yesus, yang menyerukan Yesus sebagai Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus, kalian akan diusir sama Yesus.
Ada datanya. Gini loh bang, gini. Abang ngerti nggak? Karena aku kan hanya menyanggah dari judul abang Yesus bukan Tuhan. Kan itunya. Iya. Iya, kan abang Bukti nyata bilang. yang sekarang ini ada. Dengar loh bang. Bukti nyata yang ada sekarang ini. Coba perhatikan abang di YouTube dimanapun. Pendeta dengan menggunakan nama Yesus. Karena memang nama Yesus memang benar-benar Tuhan. Mujizat terjadi. Nah, coba dengan kalau di tetangga kita yang lain. Coba dipakai nama apa? Kan nggak ada mujizat sekalipun. Seperti Yesus. Mohon maaf nih bang ya. Nah, tapi karena memang nama Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Coba pendetanya suruh ke sini, coba. Pendeta suruh ke sini, suruh bermujizat dulu sini, Bang. Suruh ke sini. Suruh ke sini aja. Pendeta nggak bisa bang, datang aja itu ke tempat lokasi itu. Bilang aja. Suruh aja ke orang Islam yang bukan ini ya. Datang aja ke kiai-kiai, Ustaz. Perhatikan abang. Kita buktikan biar nggak pendeta Pastor Andi Simon satu. Nah, silakan buktikan aja. Itu trik-trik aja orang tahu kok. Orang tahu trik-trik kok, santai aja. Bahkan dia buktikan aja, jangan ke jemaat-jemaatnya, ke orang lain gitu. Yang ke jemaat-jemaatnya kan banyak orang yang datang ke sana loh, bukan orang Kristen saja. Udah tahu cerita Dokter Richard Lee itu tahu? Tahu nggak? Tahu Dokter Richard Lee? Ceritanya dokter itu? Tahu. Tahu nggak? Udah tahu kan? Paham di situ tahu? Paham? Apa coba? Ini namanya Gregorius ini. Iya, kayaknya dia Islam deh. Apa Kristen nggak tahu deh. Ya, ini terserah. Bang Gregorius. Islam Kristen, Bang. Ini Bang Gregorius ini saya nampak dari muka ini tidak lama lagi karena dia minta apa bukti daripada Yesus ini Bang. Iya, buktikan bro, buktikan aja. Tapi kalau orang bilang ya matikan saya sekarang. Kalau besok lusa, ya namanya juga setiap manusia pasti akan mati. Kami nggak takut mati karena memang jelas tertulis kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ya kenapa harus takut mati? Tapi kalau kenapa harus takut mati? Anda menantang Yesus baru mati, Anda iya, saya mengingat bahwa ya inilah menantang Yesus. Kan tadi dia bilang dia bermukjizat dalam nama Yesus, semuanya itu akan terbukti. Maka saya bilang buktikan sekarang akan terjawab. Kesembuhan itu boleh karena minta sesuatu yang benar, bukan minta sesuatu yang tidak benar kayak Anda maksud tadi. Karena Anda tahu bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha adil, atau maha penyayang. Oh yaudah, orang Islam ada yang sakit nggak di bawah? Gini Bang. Orang Islam ada yang sakit nggak di bawah? Gini. Orang Islam ada nggak yang sakit di bawah? Karena ajarkan saya doakan Bang Greg untuk mati. Nggak ada. Iya sebentar. Ada nggak? Yesus bisa loh ketika dia menyembuhkan atau menghidupkan Lazarus itu. Bisa. Itu dia untuk membuktikan orang-orang di lingkaran dia itu, orang-orang itu, dia meminta kepada bapaknya. Kenapa kau kasih? Dia minta loh kepada bapaknya. Sekarang saya minta nih, ada nggak orang Islam yang di bawah yang sedang sakit, coba naik ke atas deh. Inilah menantang. Kita kan mau buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz. Sama Ustazah Ica, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Bang, lanjut. Oke. Jadi gimana Bang Perdede? Masih yakin? Ada loh datanya, saya tunjukkan nih. Orang yang menuhankan Yesus, yang menyeru Yesus sebagai Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus, bermukjizat dalam nama Yesus, mereka akan diusir sama Yesus sebagai para pembuat kejahatan. Ada loh datanya dalam Bible. Nah, silakan. Iya, itu ada Bang. Cuman pengertiannya bukan seperti itu. Apa? Kan seperti yang bilang kan, engkau berbuat mujizat dengan demi namaku, nyala engkau pembuat kejahatan, katanya seperti itu di dalam Alkitab. Terus pengertiannya itu bukan seperti itu Bang. Apa pengertiannya? Karena banyak juga
banyak setan-setan melakukan mujizat dengan berlandaskan nama Yesus, tapi nyatanya bukan untuk Yesus. Oke, di situ kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kehendak Bapak untuk menuhankan Yesus? Ada nggak? Ada nggak kehendak Bapak untuk menuhankan Yesus? Ada nggak? Ada Bang, karena kita berkata kan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya kuberikan kunci kerajaan surga. Di mana tertulis kepadanya aku berikan kunci kerajaan surga? Bentar Bang ya, baru ku cari. Iya, cari dulu ya. Jadi tadi pertama udah ada yang bilang, ternyata Bibelnya itu kontradiksi. Bang Julio pun kaget, ternyata roh itu adalah ciptaan Tuhan. Macet. Kaget kan, baru tahu kan? Iya baru tahu dia ternyata. Katanya roh bukan ciptaan, tahu-tahunya ciptaan Tuhan. Ngeri. Jangan-jangan paman. Suaranya nggak ada bro, Bang Julio nggak ada suaranya. Nyeri tetap yang nyata. Ngeri kan? Ya ngeri. Berarti kenapa? Suaranya. Ya teman-teman, sambil nunggu Bang Julio cari pembenarannya teman-teman. Caca mau minta tolong. Kebenaran Caca mau minta tolong dikencangin. Kebenaran itu makin terbuka. Bentar dulu. Dikencangin tap layarnya, di-share, di-posting ulang, dan teman-teman ada logo orange di atas. Itu nilainya cuma 1 koin, tapi sangat berguna untuk kami demi meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang rungkat teman-teman. Minta tolong ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Lanjut Bang, lanjut. Jangan lupa ya teman-teman follow Bang Julio karena ada nggak Pak? Udah Bang, bisa saya lanjut? Lanjut. Awal jangan lupa follow Bang Julio ya. Lupa Cani. Silakan Pak. Iblis yang bantu Yesus disalib. Iblis yang... Aduh. Oten kepanasan di bawah Room iblis katanya. Mati kita mati. Matius 16 ayat 19 Bang, baca Bang. Matius 16:19 ya, yang kepada Petrus kan? Ya. Kan sudah jelas Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus, murid-muridnya. Kan tadi Bapak bilang kepadanya telah kuberikan kunci kerajaan surga. Ini kan kepada Petrus, bukan kepada Yesus. Iya kan yang berbicara kan Yesus. Kan tadi Bapak bilang kepadanya telah kuberikan kunci kerajaan surga. Bapak berikan kunci kerajaan surga itu kepada Yesus. Di mana datanya? Kalau kunci kamarnya Ica kasih sama saya aja. Oh, silakan. Ada enggak? Kunci kamarnya Ica kasih sama saya aja ya, biar saya yang pegang. Ada enggak, Pak? Silakan. Gimana? Enggak ada data. Apanya Bang? Angkat tangan apa ini? Di Matius 16:19 itu tentang Petrus yang diberikan kunci surga. Siapa yang berkata, Bang Greg? Siapa yang berkata? Di situ Yesus yang berkata, Bang Greg. Oke. Yesus berkata, Yesus menyampaikan firman. Ya, sudah.
Nah, terus Maju yang ke enam, memang- mundur ke enam. Fix Bapa yang sebenar-benarnya itu adalah Tuhan, betul. Kunci yang kunci jadi- kerajaan surga dengar, itu Bang. diberikan kepada Yesus. Maka dianggap Tuhan, kata kau. Berarti sekarang ketika Petrus menerima kunci kerajaan surga, apakah dia juga Tuhan? Bukan. Oh, beda lagi. Apa bedanya? Kan sama-sama diberikan kunci kerajaan surga. Nah, Memang Bang, kalau pengertian kalian terlalu minim untuk diajari. enggak. Jadi payah. Pengertian saya yang terlalu minim. Memang apa yang nggak bisa jelaskan? Kan konteksnya Abang tadi kan Yesus bukan Tuhan. Kan itu makanya hanya menyangga, bukan melebar ke sana kemari, bukan. Iya, Itu kan salah abang satu tadi bukti. bawa Matius 16:16. Tadi bang, abang bawa Matius 16:16, benar, betul? Matius 16:16, betul? Nah itu kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Dan abang tadi mengatakan, kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena kunci kerajaan surga telah diberikan kepada Yesus. Nah ketika kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus, apakah Petrus juga Tuhan? Bukan. Kan makanya Bang, kan aku hanya menyangga judul ini loh Bang. Yesus bukan Tuhan. Iya. Nah, Kan dengar, abang Bang, tadi dengar, Bang. bawa Benar Bang. Tuhan mana atau nabi mana yang sanggup memberikan kunci kerajaan surga kepada ciptaannya atau anak-anaknya? Tuhan atau nabi mana? Enggak ada, hanya selain Yesus Bang, enggak ada yang lain. Oh gitu, gitu. Kemudian Coba, ketika tunggu. pergi, lanjut. Berarti nabi-nabi yang lain tidak ada kunci lagi ya Nah, Bang. nabi atau Tuhan yang mana yang sanggup memberikan kunci kerajaan surga kepada ciptaannya? Ada? Enggak ada Bang, hanya Yesus yang Oke. bisa menjanjikan. Pengertian kunci kerajaan surga di situ secara alegoris atau secara metafora atau memang secara majas atau memang secara kunci loh, dipegang kunci nih. Dengerin. Kunci secara bahasa atau kunci yang bentuk wujud itu? Pertanyaannya. Enggak, biar jelas dulu, biar nanti lari ke yang lain. Silakan. Sama kayak. Tapi dengar Bang, berarti jelas Bang. Tunggu Bang, dengar. Siapa Dengar, yang Bang. jadikan siapa yang sudah ke surga dan Dengar, kembali? Bang. Pemberi kunci berarti itu penguasa, pemilik, betul? Oke. Yang Contoh, memberikan aku kunci, yang yang punya memberikan kunci kepada Yesus, yang memberikan kekuasaan, yang memberikan kehendak itu siapa memberikan kehendak kepada Yesus? Siapa? Enggak ada Bang, Yesus sendiri setelah naik ke surga. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri, melainkan itu semua atas kehendak Bapakku di surga. Iya, itu kan kemanusiaannya Bang yang berbicara, kemanusiaannya yang berbicara. Oh, kemanusiaan. Oh, berarti emang dinatur. Ada kemanusiaannya dan ketuhanannya, kayak gitu, dua gitu. Tapi Bang Maju kena Kre, mundur. Bang Kre, yang jadi pertanyaannya gini kan, di Matius 16:19 ya tadi bawahnya ya. Iya. Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan kulepaskan di surga. Nah loh, ini kok yang diberikan Petrus? Ini yang pegang kunci kerajaan surga sebenarnya Iya, Petrus maka apa? tadi saya bilang Petrus. Petrus apa Yohanes? Petrus menjadi apa? Coba dengar, makanya penjelasanku dengar dulu. Ayat yang menjadi dasar. Oh iya. Hei, Dengar. Akulah pemilik rumah, aku yang punya kunci. Udah? Nah, sementara aku punya banyak rumahku, contohnya kunci kamar, banyak. Tapi aku yang punya. Kalau aku berikan sama kalian yang punya rumah, belum tentu. Tapi sabar. Masalahnya di Wahyu 1 ayat 8 ya, Yesus bilang apa? Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Lah, kok ini katanya udah dikasih ke Petrus, tiba-tiba dia yang pegang semuanya. Ini kayak gimana ini ceritanya ini? Tiba-tiba diambil lagi maksudnya kuncinya dari Petrus gitu. Maksudnya Lah. di sana kerajaan surga Lah, istilahnya ini- bukan kunci, bukan satu kunci kerajaan surga, bukan seperti itu maksudnya Mbak. Salah Kok pengertianmu. bukan satu kuncinya? Kok bukan satu? Ini ceritanya Yesus ini udah kasih. Yesus udah kasih. Gini loh, ceritanya Yesus ini udah kasih kunci ke Petrus. Tiba-tiba Yesus bilang setelah kematiannya dia yang pegang seluruh kunci. Tiba-tiba gimana maksudnya? Karena dia Yesus yang ngambil berkuasa. lagi. Gini, Yesus ngambil kan udah dikasih. Ceritanya udah dikasih nih ke Petrus. dia mau kasih, dia artinya dia masih nggak ada apa-apa? cadangan. Gini dulu. Lah kok nggak apa-apa? Bukannya Ya. gini-gini, dia udah kasih kan, dia udah kasih ke Petrus. Tiba-tiba pas dia mati, dia bilang lagi bahwa segala kunci dia yang pegang. Gimana ceritanya? Dengar dulu. Maksudnya dia ambil Dengar lagi dulu, setelah Kak. mati dari Petrus gitu. Ya, contohnya ini kita dua punya Ah. rumah nih. Kita dan saya punya rumah Ah. nih. Kuncinya ada dua-dua. Saya kasih satu sama Masalahnya di mana keterangan kuncinya ada dua, sedangkan di sini keterangannya kuncinya sudah diberikan. Nggak ada keterangan bahwa kunci itu ada yang dua dimaksud gitu kunci itu loh. kuasa. Artinya kuasa yang diberi Yesus. Kunci ini kunci surga Bukan bukan kuasa kuasa. lagi. Mana ada, nggak ada secara eksplisit disebutkan ini adalah kuasa gitu loh. Gini, Ini tentang maksudnya kunci gini. surga. Cak. Ha. Dengar dulu sayang, biar abang jelaskan. Ide jijik banget aku, jangan kau panggil sayang lah. Kita diskusi aja ya, abang jangan jelaskan panggil. dulu. Biar abang jelaskan dulu. Gini, artinya saya yang pemilik rumah. Saya pun punya kunci. Kunci saya ada 4, yang satu-satu. Ketika saya memberikan satu kepada Ica, artinya bukan berarti di saya tidak ada kunci lagi. Itu yang diartikan di ayat yang lain itu. Bukan berarti kuasa yang diberi itu. Makanya tadi aku tanya, maka tadi saya tanya, kalian malah menyalahkan saya, itu pertanyaan apaan? Enggak. Kan tadi saya tanya. Bang Greg, betul, Bang Greg. Ya terus apa yang kalian salahkan saya tadi? Bahasa alegori. Gini loh Bang. Oh, Kan saya masalah hanya menyangga judulmu. Hanya menyangga judulmu. Yesus bukan Bukan Tuhan. nyata diberi kunci kayak ini kunciku, ini Ica, kau ambillah rumah apartemenku ini, ambillah supaya kau kita dua tinggal sama-sama. Bukan seperti itu. Tapi Oke. bahasanya bahasa perumpamaan istilahnya. Oke, Itu maka tadi, dengerin, maka kenapa Bang? Itu tadi, aku hanya menyangga judulmu, Yesus bukan Tuhan. Itulah jawabannya. Nah, Tuhan itu mana juga yang jawab, bisa memberikan nah itu juga kerajaan bantahannya Bang. Itu juga bantahannya, itu jawabannya Abang, itu bantahannya saya. Nah, sama. Yang mana bantahanmu Bang? Lupa dia. Ada typing di bawah Bang Greg, kuasa dibagi-bagi katanya. Kok kuasa dibagi-bagi? Aduh, mama saya Allah ya kan. Memang itulah jawabannya Bang, jawaban yang paling tepat. Iya, itulah bantahan saya. Iya. Surga. Dan nggak ada, hanya Yesus yang berani Bang. Bercakap seperti itu. Hanya Yesus. Siapa yang memberikan kunci kerajaan surga itu kepada Yesus? Nggak ada Bang, Yesus sendiri. Setelah dia naik ke surga. Siapa yang memberikan kekuasaan itu kepada Yesus? Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapakku di surga. Iya, aku kan di dalam apa itu kan itu aku dan Bapa adalah satu. Kabur aja yuk, kabur aja. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam pribadi, satu dalam pekerjaan dan misi. Satu pekerjaan dan misi, satu pribadi termasuk. Tapi dalam roh ya. Oh, berarti emang rohnya Bapa ini, rohnya Tuhan Yesus ini, rohnya Tuhannya Yesus ini ciptaan. Bukan. Oh, bukan. Coba baca Allah itu sendiri. Zakaria, silakan baca Zakaria 12:1. Silakan, Mbak. Udah jangan ditunjukkan lagi ayat rahasia itu. Ya, kan itu kan di Zakaria. Katanya langsung ke Pada manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat rahasia katanya. Zakaria 12:1 ketampol itu. Ya Allah. Di Zakaria 12:1 roh adalah ciptaan. Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya itu? Bang Greg, jangan keluar ayat-ayat rahasia itu bahaya juga. Oke. Itu kan Nanti Roma. takut
Lah loh. Oke. Tapi kalau roh Yesus manusia dari atau surga. bukan? Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia dan Allah. Oke. 100% manusia, 100% Allah. Oke. Itu Adam dogma. manusia atau bukan? Adam manusia atau bukan? Dan manusia ciptaan. Oke. Roh yang ada pada diri Adam keluar dari mana? Dari mulutnya Allah. Amen. Ya udah selesai. Apakah dia Tuhan? Pada awalnya dia bersama-sama dengan Tuhan loh. Pada mulanya. Tapi roh itu asalnya dari mana? Saya tanya, roh itu Iya, tapi kan Rohnya asalnya Yesus dari itu Tuhan, Allah loh. sendiri yang turun sama Yesus. Menjelma. Oh, Allah turun sendiri. Berarti ketika Yesus ada dalam kandungan Maria, nggak ada kekuasaan berarti. Nggak ada Allah. Allah udah dalam perutnya Maria. Coba nah dalil Bang yang berbicara roh Yesus itu ciptaan mana? Silakan kau Pak. Yesus manusia atau bukan? Saya tanya. Yesus manusia 100%, Tuhan 100%. Oh, jadi dua. Manusia 100%, Tuhan 100%. Ya, Dua. dua. Oke. Berarti Menurut ketika agama Katolik. 6. Wah, dogma di bawah nih. Nah, Makanya benar nih tema saya nih. Tema saya benar nih. Yesus bukan Tuhan, oten, longor, dan tipu-tipu. Iya, kan katanya manusia 100% manusia 100% Tuhan ya Bang. Jadi analoginya gini ya. Caca kasih analogi aja nanti biar Bang Gere lanjut. Ini air 100% ya kan. Terus air 100% panas, air 100% dingin. Dicampur jadi satu, dipaksain untuk tetap panas atau dipaksain untuk tetap dingin. Bisa nggak kira-kira? gini. Gini. itu Ustadz Yusuf Terlalu saya kemarin Mbak. saya naik ke rumahnya Ustadz Yusuf, dia ini Ustadz Yusuf ini yang dia ambil air Wah. putih, habis itu dicampurkan dengan Air putih 100%, air panas 100%, dimasukin satu gelas, dipaksain untuk tetap panas atau dipaksain untuk tetap dingin. Air dingin sama air panas. Bisa Tuhannya nggak? panas. Tuhannya jadi demam itu Tuhannya. Kalau manusia yang beranalogi seperti itu kan tidak bisa. Itu kan manusia yang beranalogi seperti itu. Yo, open cam bro, open cam bro. Open cam bro. Bro, Gregorus, Maaf, open cam. belum bisa karena followerku masih sedikit. Ya, ke saudara-saudara di bawah follow Bang Gregorius supaya bisa on cam, supaya bisa ini diskusi. Itu katanya Ya, kalau manusia yang oten beranalogi silakan. kayak gitu. Oke, sekarang jelaskan. Manusia BPM bensin. Ayo satu jelaskan. kayak gini. Tadi Bang Grego katanya manusia yang beranalogi kayak gitu tuh nggak bisa. Jelaskan kepada saya di mana masuk akalnya ketika yang satu pieces itu harusnya hitungannya 100%. Tiba-tiba jadi 100% manusia, 100% Tuhan, dipaksain jadi satu pieces doang gitu. Silakan Bang Gre. Karena sudah ada dalam kekekalan. Ada dalam apa? Karena sudah ada dalam kekekalan. Dalam apa? Itu ketinggian itu homo itu Bang Gre. Bang Gre di atas. Kami dua ini sama-sama, ya beda jalan masing-masing. Ya gimana Bang? Gimana dipaksain 100% air yang panas, 100% Kalau air yang dingin, manusia campur jadi satu. Kalau manusia yang paksa, yang jelas tidak bisa. Itu kan kuasa. Terus gimana? Kalau kuasa Gimana? Allah itu, kalau dia mau menyatakan bahwa panasnya 100% atau dinginnya 100% tetap bersama. Oke. Itu Saya tarik satu. Saya tarik satu. Ehunya kegedean Bang. Coba ehunya turunin Iya, dikit iya. Bang. Ehunya Turunin Bang. dikit itu ehanya. Saya tarik satu kesimpulan bahwa Bapak di sini membuat narasi yang kesimpulannya saya tarik bahwa saking berkuasanya Tuhan Bapak ini kemudian dia bisa jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Maksudnya kayak gitu ya? Ya. Itu dari kemahakuasaannya dia, kemudian dia bisa menjadi 100% manusia, 100% Tuhan, gitu ya? Dia bisa jadi Ya, dua betul. entitas di sini ceritanya. Saya bantah analoginya.
Coba gitu dulu. Coba di mute dulu yang diam-diam yang lagi nggak ngomong. Air yang Anda maksud itu air panas berapa persen? Air dingin berapa persen? Lah 100%. 100% kan 100% Tuhan, 100% manusia. Ya. Terus Menurut air gimana? panas 100% ini kan hitungannya harusnya satu pisis ya. Berarti kalau 100% air panas itu 1 gelas. 100% air dingin berarti 1 gelas air dingin. Dimasukin dipaksain jadi 1 gelas doang terus harus panas atau dingin gitu. Bisa nggak kayak gitu? Analogimu salah. Masa Anda bisa kasih analogi yang lebih dari 100%? Harusnya analogi di bawah 100%. Ya dong. Ilah masalahnya Karena- kau ini bilang 100% Tuhan, 100% manusia. Kau paksain 2 gelas air panas dan air dingin, dimasukin dalam 1 gelas, dipaksain jadi 1 gelas doang. Terus kan kau paksain yang tadi panas, terus yang tadi dingin, dimasukin dalam 1 gelas, dipaksain untuk tetap dingin atau tetap panas. Masuk nggak itu kira-kira? Analogi manusia. Apa Itu analogi manusia? bisa Apa? diartikan ke dalam Tuhan. Kalau Julio, kau udah kalah, kau udah salah, kau udah nggak bisa kamu jawab ini. maksud kita itu Tuhan, Udah nggak Tuhan bisa itu- jawab. Bentar, Tuhan itu saya dihitung, maksudnya karena kau itu udah Tuhan itu kau Gregorius, sekarang saya tanya ke Anda. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau misalnya manusia, dia tidak mampu untuk menganalogikan yang namanya 100% Tuhan, terus 100% manusia. Yang jadi pertanyaannya, ketika Tuhan menganalogikannya itu seperti apa? Gitu loh. Apakah Anda bisa menganalogi Tuhannya Anda? Apa analogi Tuhan saya? Nggak nyambung, Pak. Ya. Pak, tadi Anda bilang kalau misalnya saya sebagai manusia, saya susah untuk menganalogikan hal ini. Sekarang, gimana sebagai Tuhan itu dia menganalogikan? Bapak berperan jadi Tuhan ini ceritanya. Lanjut, Pak. Oh, saya tidak mau seperti itu kalau saya berperan sebagai Tuhan. Katanya lah sekarang kamu Begini, bilang, begini, saya nggak Ibu. bisa. Saya nggak bisa menganalogikan. Iya, lanjut. Iya. Analogi yang Ibu katakan itu falasi. Kenapa saya katakan falasi? Karena kalau secara ini kan air panas. Enggak gini bang, Kalau tadi kan dicampur- abang bilang, abang kan pakai logika tadi. Abang mengatakan bahwasanya Yesus itu punya Yang binatur. klarifikasi dulu. Yang memakai logika itu Ibu Caca ya, bukan saya. Iya. Mengapa sampai membaca itu menggunakan logika tadi, analogi tadi? Karena ada abang-abang tadi mengatakan Yesus itu punya dua natur. Bang Ya, Julio dan sudah Bang dikatakan Perde bilang, oleh Om Sahabat tadi. oke, 100% Tuhan, 100% manusia. Maka sekarang pertanyaannya, ya, di mana kan Yesus tuh hidup bersama murid-muridnya tuh hampir 3 tahun lebih. Ada nggak perkataan Yesus loh? Aku ini salah satunya dua natur. Satunya Tuhan, satunya manusia. Ada nggak perkataan Yesus itu? Atau pengajaran Yesus lah, pengajaran Yesus. Itu di perjanjian lama itu ada sudah dikatakan aku akan sebentar Aku dulu. akan mengutus aku gitu ya. Ya, aku akan mengutus Di mana aku tertulis di kepada- situ Yesus? Di mana Yesus di situ? Ya, firman. Maka tadi saya bilang, pertanyaan saya loh, Ya kan? di Itu tadi mana sudah saya katakan. Yesus itu hidup 3 tahun loh bersama murid-muridnya, 3 tahun loh. Mengajar, dia Om mengajar yang di juga. sebelah, sebentar, Om yang di sebelah itu namanya siapa ya? Yang sebelah Om Greg. Bang Julio. Ya, tadi Bang Julius sudah katakan. Oke, temamu ini Masih nampak nama masih saya. bingung ya. Temamu terlalu besar, hilangkan tema itu. Temanya bagus tuh, temanya itu bagus temanya. Hilangkan tuh, mengganggu pandangan orang. Oke. Jadi gimana Bang Gregorius? Berarti sepakat dengan Bang Julio ya? Duinatur. Ya. Oke, maka saya tanya sekarang. Ketika Yesus hidup di dunia selama 3 tahun bersama murid-muridnya, bahkan dia ngajar. Ada nggak pengajaran Yesus yang mengatakan, aku loh firman Tuhan yang telah menjadi manusia, atau aku loh Tuhan yang telah menjadi manusia, atau aku punya dua, satu ketuhanan dan satu kemanusiaan? Coba
Coba tunjukkan datanya, saya minta datanya. Kalau cuma ngarang anak TK aja ngarang. Pak Dede sudah katakan tadi. Pak Dede sudah katakan tadi itu. Kan perkataan Yesus, bukan perkataan Yohanes. Tadi jadi gini, tadi Om Greg tadi bertanya bahwa pengajaran Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan ya, gitu ya. Aku adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Atau aku Tuhan pencipta langit dan bumi. Atau akulah firman yang telah menjadi manusia. Coba. Atau aku punya donatur, punya dua. Keilahian dan kemanusiaan. Tunjukkan datanya itu aja. Itu di firman, itu di Yohanes 1 itu sudah dikatakan bahwa pada mulanya firman itu. Oke, maka kau dengar ya. Adam juga gitu, Adam. Pada mulanya, roh itu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Kemudian roh itu menjadi Adam. Masuk dalam tubuh Adam. Menjadi Adam. Kalau nggak ada roh dari Tuhan itu, Adam nggak akan hidup. Apakah Adam itu Tuhan? Bang Noise. Oke. Noise bang. Silakan Bang Perdede, Bang Julio. Yesus Oke, sudah berkata, Bang. aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Oh, jadi Tuhannya abang itu abjad Yunani. Bukan Bang. Bukan begitu. Begini Om Greg, itu Om Greg punya paradigma berpikir itu Enggak, itu loh. kacau. Itu abjad Yunani, bro. Itu abjad Yunani, bro. Alfa dan Omega itu abjad. Jadi pada seperti A dan Z. A pada awalnya A, kemudian akhirnya Z. Tuh, abjad Yunani loh. Jadi Bang, pemikirannya udah keliru, udah salah. Oke, kita Maju kembali. kena, mundur kena lo itu. Alfa itu kan yang awal. Oke. Dan Sekarang. kan itu. Bentar, Bang. Akhi, coba tunjukin arti daripada Alfa dan Omega biar Iya. Pak Dede ini bisa makan. Dia- coba. Iya, benar. Coba tunjukkan Bang. Akhi, coba tunjukkan. Apa itu Itu arti abjad Yunani. daripada Alfa dan Omega? Oke. Oh ya, browsing sendiri. Coba Bang Pardede, silakan. Dia browsing. Ini Bang Sada, Bang apa Gregorius Seda ini suaranya ini Bang. Suaranya nggak jelas. Iya, Bang. Ya, ngobrolnya Iya, Bang, jadi dikecil. kurang nyaman, ngobrolnya kurang nyaman. Coba apa ehonya atau apanya itu? Yang kurang jelas kan ya? Cek Coba satu. dikurangi reverbnya coba dikurangi reverbnya. Reverbnya sudah memang Nah, dari ini. pabrik sananya begitu. Ya udah oke. Saya Udah bisa mendingan, kok. udah mendingan. Udah Jangan mendingan terlalu ya. dekat aja, jangan terlalu dekat. Oke lanjut, gimana Bang Pardede? Apa perlu ditunjukkan sama Akhi Gregorius? Coba tunjukkan Akhi apa itu arti Alfa dan Omega. Jadi selama ini teman-teman Kristen itu banyak Ya, didoktrin Gregorius yang nanti mana dulu. ini? Oh Bang Sedang, ya ini apa namanya? Nggak mungkin saya mengatakan Akhi kepada orang yang menuhankan anak manusia lah. Ketika saya mengatakan Akhi pasti kepada saudara saya yang seiman. Iya, Alfa dan Omega itu yang awal dan akhir. Nih. Maka tadi kita bilang kalian itu menganalogikan Tuhan kalian bagaikan alfabet. Itu abjad Yunani, bro. Berarti benar Tuhan kalian pada awalnya dia dilahirkan, dan pada akhirnya mati di kayu salib. Nah, benar itu. Benar. Betul. Alfa dan Omega betul, masuk akal. Udah keliru pernyataanmu Bang. Lah, kok aku keliru? Ada di situ. Oh, itu Dikeliru, data oke. lo Bang Pardede itu data lo. Oke sekarang gini Alfa deh, dan Omega. simpel ya, Itu simpel yang gini awal. Bang Pardede. Gini Bang Pardede, kalau Anda memang berpendapat bahwasanya Alfa dan Omega itu yang awal dan yang akhir,
Coba tunjukkan datanya. Simple. Ayolah buat teman-teman Kristen berpikirlah sedikit. Kalian jangan dicocokin terus oleh doktrin. Coba tunjukkan rujukan. Bang Pardede boleh. Bang Pardede boleh berpendapat dan juga mempertahankan keyakinan abang boleh. Tadi sudah ditunjukkan sama Akhi Gregorius. Arti daripada alfa dan omega itu adalah abjad Yunani. Dimulai. Kalaupun itu sebagai metafora atau juga alegori, berarti Tuhan Anda dimulai dan diakhiri. Dimulai dari huruf A, diakhiri dengan huruf Z. Gitu loh. Coba Pak Nah, betul Ustadz Miftah. Diawali dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian di kayu salib. Nah, itu konsekuensinya. Konsekuensinya seperti itu. Selama ini Bang Pardede dan teman-teman Kristen itu dicocoki, dijejali dengan doktrin. Coba tunjukkan, lanjutkan Aki. Saya lah sambil beres-beres nih, tunjukkan. Lanjutkan. Nah, kalau kamu bilang itu dari abjad Yunani yang awal dan akhir, cuman kan pengertian alfa dan omega itu kan memang itu kan awal dan akhir. Sebenarnya bukan awal kelahiran, mati, akhir kematian, bukan. Pengertiannya di sana, awal itu ya Allah itu dahulu roh. Dia yang awal, dia yang di sorga dahulu. Tapi menjelma jadi manusia. Roh itu ciptaan loh. Iya, tapi rohnya Tuhan Yesus bukan diciptakan. Roh tapi Allah itu, sendiri, tapi Allah bumi. roh itu. Berarti roh yang ada pada Adam itu ciptaan atau bukan? Begini, roh itu tuh ada yang diciptakan, tapi ada yang sudah ada dalam kekekalan. Itu. Rohnya Adam itu sudah ada dalam kekekalan loh. Nah, itu roh manusia. Pada mulanya roh Adam itu ada pada Theos. Bersama-sama dengan Theos loh. Kalau berbicara tentang Adam itu betul roh. Oh, Adam bedain itu lagi diciptakan. ya, bedain lagi. Begini Om. Sudah saya bilang tadi Bang. Seperti Om Greg. Ya, beda dengan rohnya Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Apa tanggapan abang tentang Yesus pernah berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat? Nanti kau kembali ke Kurios, Theos lagi, Kurios lagi. Oke. Kita lihat bahasa Arabnya ya. Kita lihat yang Bibel bahasa Arab ya. Oke. Berapa tadi Tuhan atas hari Sabat tadi? Di Matius apa di Lukas? Gini, sekarang kau jangan Enggak, kita lihat bahasa Arabnya. Kita lihat bahasa Arabnya. Dia pakai roh. Berani mengatakan Itu awalnya Alkitabul Muqaddas. Bang Re izin, jangan terbawa dulu ke mereka. Masih tentang awal sama akhir ini Bang Re, jangan lari ke dia. Itu nanti dia alih-alihkan. Sekarang gini. Gini Bang. Iya gini, jangan harus selesaikan dulu tentang roh. Iya, Bang Gre sama Bang siapa namanya itu yang di atas sama Bang satu lagi Pardede. Kalau misalnya Yesus itu yang awal dan yang akhir, yang jadi pertanyaannya, kenapa Bapak juga mengatakan bahwa Bapak itu Alfa dan Omega? Dan yang kedua, di 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28, Yesus sendiri akan menyerahkan kerajaan kembali kepada Bapak. Itu kenapa? Kalau memang dia yang awal dan dia yang akhir, kenapa dia harus menyerahkan kerajaannya kepada Bapak kembali gitu loh? Ayo silahkan. Yang tadi Mbak, kan aku dan Bapak adalah satu, nggak ada perbedaan, satu. Lalu yang dia serahkan itu kepada siapa? Di 1 Korintus 15:24 sampai 28 dia akan menyerahkan kepada Bapa kerajaannya. Berarti ini bicara tentang berapa pribadi? Kok kembali lagi aku dan Bapa adalah satu gitu loh. Sekarang dia serahkan kepada roh keilahiannya Mbak. Kan Yesus kan sebagai bumi. Kalau di 1 Korintus dengar, kalau di 1 Korintus 15 ayat 24 itu bilang bahwa dia akan menyerahkan kerajaannya kepada Bapa kembali. Yang jadi pertanyaan di sini ada siapa? Ada yang menyerahkan kerajaan dan ada kepada siapa dia serahkan kerajaan? Berarti ada berapa orang di sini? Ada berapa orang di sini? Saya yang jadi jawabnya jujur loh, jangan pakai dogma loh. Jangan pakai doktrin. 4, 5. Ada kita 6 orang di room ini. Silakan. Ayo. Jawab jujur loh. Di 1 Korintus
15 ayat 24 sampai 28 dia akan menyerahkan kembali kerajaan kepada Bapa. Yang jadi pertanyaan, ketika di sini dikatakan bahwa dia akan menyerahkan, berarti ada dia dan ada siapa? Bapak. Dia, ada Bapa. Berarti ada dia dan ada, jawab itu dia. Berarti ada berapa orang? Ayat berapa, Ica? Ayat berapa? Biar saya bacakan, saya kasih paham kau. Ayat berapa? 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat berapa? Mbah. Ayat 24 sampai 28. Ayat 24 sampai 28. Ini berbicara tentang kebangkitan kita. Kau harus baca dari ayat 12 supaya kau paham penjelasannya di sini. Jangan panjang-panjang kau, intinya itu sudah 3 ayat ku kasih. 3 ayat ku kasih, kau baca itu. Intinya dia akan menyerahkan kepada Bapa kerajaannya kembali. Sekarang yang jadi pertanyaannya, ketika dia bilang dia akan menyerahkan kembali kepada Bapa kerajaannya, ada berapa entitas? Ini di sini dulu. Masalahnya tadi apa? Yang jadi permasalahan awal, dialah yang awal dan dialah yang awal dan akhir. Sedangkan Bapak mengatakan juga demikian di Wahyu 1 ayat 8, Bapalah yang awal dan yang akhir. Terus Yesus ini dia akan menyerahkan kerajaan di 1 Korintus 15 ayat 28. Ini Paulus sedang membicarakan tentang orang-orang yang tidak percaya. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Iya, di intinya saja, di intinya dia akan menyerahkan kembali Yesus ini. Yesus intinya dia akan menyerahkan kembali. Yesus akan menyerahkan kembali kerajaan. Kau ini tidak jujur. Enggak, itu aja baca, nggak usah bawa yang Paulus tuh yang masih dibawa. Enggak, itu bukan Paulus, Yesus, Bang. Nah, kalau yang Korintus Paulus nggak ada Yesus nggak ada pekerjaan Yesus dalam Korintus, apalagi Roma itu nggak ada pekerjaan Yesus di situ. Makanya Paulus memberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, tentang penyaliban Yesus. Maka Paulus mengajarkan mereka. Nggak ada. Udah kita fokus kepada perkataan Yesus. Fokus pada perkataan Yesus. Hadismu itu nggak usah percaya, Greg. Kau orang punya dogma, orang punya rasul, kau tidak percaya. Dengar ini. Hadismu itu jangan juga. Di mana Yesus mengangkat Paulus sebagai rasul? Saya tanya sekarang. Kita fokus kepada Yesus ini utusan. Dia yang menerima firman. Mengerti itu. Saya mau belajar Islam, tapi saya maunya belajar dalam masjid. Baru jelas. Ya silakan sono, biar kau sesat sama dia sono. Ya, masa bodoh dengkau. Sono kau sono, biar sesat sekalian berdua sono. Masa bodoh. Islam gak membutuhkan orang sesat. Islam gak membutuhkan orang yang kita diskusi dengan akademisi. Enggak. Kalau Anda pengen belajar apa lagi ya silakan. Kami gak butuh. Islam gak membutuhkan itu. Islam gak pernah rugi. Dengarin. Islam gak pernah rugi loh. Islam gak rugi. Islam itu tahu bagaimana, dengarin. Islam punya aturan. Islam punya rambu-rambu. Yang bagaimana pedomannya ketika bisa mengukur. Bagaimana orang ini keluar dari Islam, tahu kita caranya. Karena kita punya aturan. Kita punya rambu. Anda punya rambu. Kristen gak ada rambu-rambu. Kalau Anda bilang pengen belajar sama dia, silahkan. Logowo. Itu pilihan Anda. Bukan Kristen, tapi Kristen. Enggak, kalau Kristen nanti kita kena penet nanti. Emangnya orang Kristen tidak punya rambu maksudmu? Kami punya ada rambu, maka kami percaya sama rasul. Mana rambu kalian sehingga kalian itu oke, ada uni nih. Kami percaya sama Rasul Paulus. Anda percaya sama hadis. Assalamualaikum. Apa bedanya? Ini masuk nih. Sejak kapan itu si Paulus itu diangkat sebagai rasul oleh Yesus? Pertanyaan itu sudah 1000 tahun. Itu bisa terbantahkan loh. Dia bisa termasuk dalam Yohanes Matius 7:21 itu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta 5 menit ya, di standby 5 menit dulu ya. Siap. Selamat pagi Uniriba. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. 5 menit. Bang Seda ini suaranya agak noise merepek. Bang Seda. Suaranya ngerepek Bang Agustina. Bang Seda.
Oke. Teman-teman sambil nunggu teman-teman 613 mata memandang, sekali lagi Caca mau minta tolong dikencengin Kenapa? tap layarnya, di-share, di posting ulang, dan Pergi kerja. kau diam dulu Bang. Ya, teman-teman dikencengin tap layarnya, di-share, di posting ulang, Kalau dan begini teman-teman kita adalah mau makan kau apa? diam dulu Julio, diam dulu Julio. Caca mau minta tolong dulu buat teman-teman Caca. Jadi ada low orange teman-teman di atas, nilainya cuma 1 koin demi meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang rungkat. Terus teman-teman ada narasumber kita di follow bagi yang belum follow. Ini akun rutin live-nya Bang Gre untuk setiap hari live. Terus ini ada Uniripa di samping narasumber kita, narasumber yang tercantik, masya Allah. Nah, ada narasumber kita, ada Ustadz kita, Ustadz Miftah. Terus untuk yang mereka bertiga ini teman-teman, nggak apa-apa di follow, nggak di follow juga nggak apa-apa. Jangan lupa follow Kalau Bang mau Julio, diblokir karena juga nggak apa-apa calon-calon teman-teman. balap ini. Mau Calon-calon diblokir balap juga ini, nggak apa-apa. tolong di-follow Bang Julio ini. Iya. Iya. Jangan lupa follow saya ya supaya saya bisa open cam. Enggak. Nah, yang Kristen aja, kalau yang Muslim ya terserah kalian lah. Tapi Jangan saya lupa enggak. follow Bang Julio karena ini calon-calon mau menerima kebenaran ini. Calon, dan udah hampir 2 tahun loh kita diskusi. Malah diskusikan ini buku mana kau janjikan itu bro. Kau bohong saja kau. Ya ini nih bukunya nih, saya udah siapkan loh nih bukunya nih, sudah siapkan nih. Tapi nggak datang-datang. Perjalanan mau menuju ke rumahmu ya, jangan kau. Nanti saya nyampai di sana. Sudah, jangan kau kemana-mana. Sekarang kau yang membawa narasi 100% Tuhan 100% manusia tadi kan Bang Julio. Sekarang bisa tanya kau, Tuhan itu maha kuasa tidak? Tuhan itu maha kuasa tidak? Oke. Maha tahu tidak? Oke. Maha tahu kan? Maha kekal tidak? Maha kuasa, maha tahu, maha kekal. Ambil 3 poin saja ini. 3 poin saja ini yang saya ambil ya. Belum maha-maha lainnya ya kan? Kami punya ada maha kasih. Terus manusia. Aduh, ganggu saja. Bentar ya, bentar. Ganggu saja anak-anak ini. Atur dulu anak-anak. Oke. Pagi maunya live, Oke. tidak mau atur rumah tangga dulu. Oke, selanjutnya Bang Perdede. Oke, Bang Perdede, Bang Julio, Bang Gregorius. Apakah Yesus ini maha kuasa? Ya. Ya jelas ya. Oke. Apakah Yesus ini maha mengetahui? Betul. Betul apa enggak? Nanti jangan alasan lagi ya. Sekali lagi. Kenapa kata Bang Julio? Aku terjebak dia. Ya, Yesus itu maha kuasa, Bang. Oh ya, ada diam Bang Julio. Yesus maha kuasa ya, betul? Maha kuasa, maha mengetahui, betul? Bang Gregorius, Bang Perdede, Bang Julio, benar? Iya. Kalau namanya Oke, udah maha lanjut, kuasa, Bang. nggak perlu Lanjut. lagi ditanya maha mengetahui, maha mengampun, maha enggak. Kalau namanya mantap. udah maha kuasa, berarti udah Oke, mencabut seluruh. Pertanyaan saya. Yesus kan maha kuasa. Ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, setelah itu dia merasakan kelaparan. Di mana letak kemahakuasaan Yesus? Itu kembali kepada yang tadi, 2 natur tadi. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia dia. Oh, dia baliknya ke situ itu. jadi ketika Yesus ini merasa lapar, kemudian buang air ini, itu kemanusiaannya. Waalaikumsalam. Masa Yesus di dunia tidak berak, tidak ini kamu ini Enggak, bagaimana? jadi maha kuasa lo, bisa nahan lo, kan dia maha kuasa. Maka kamu tidak percaya di dalam Yohanes 1:14 bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oh, Yesus perempuan. Kalau Anda maksakan Yesus perempuan. Gregorius. Itu non feminim loh, bukan maskulin itu. Jadi maksudmu Tuhanmu itu tidak berjenis gitu? Ya, di Yohanes. Jadi begini, ketika Yesus berpuasa itu dia melakukannya dalam kodrat manusiawinya, bukan karena kuasa ilahinya hilang, tetapi Iya kan dia tadi abang bilang. melakukannya
Namanya maha kuasa, dia tidak akan pernah menjadi tak maha kuasa. Iya, betul Bang. Jadi Betul. kau Dia harus ketika bedakan maha dulu kuasa. sebagai manusia dengan Allah ini dulu. Ini kau nggak bisa bedakan manusia dengan Allah. Oh, jadi ketika dia lemah, kealahannya dia hilang gitu. Kemahakuasannya hilang. Inilah. Yang benar aja dong. Bukan hilang. Kalau ajaran kalian cuma pilih-pilih, bro. Pakai akal, bro. Masa ketika dia lemah, oh itu kemanusiaan. Ketika dia menyembuhkan orang, oh itu ketuhanan dia, woi ketuhanan dia. Ketika dia lemah, oh itu kemanusiaannya dia. Bukan lemah. Silakan Bang Greg, silakan. Memang jadi begini. Jadi kita berbicara Yesus. Dabling saling. Ini Bang Frede Dabling. Bang Greg. Bang Gregorius, Dabling. Betul. Silakan Bang Gregorius, apa? Jadi ketika Om berbicara